Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuruddin ya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati Ustaz Zainal selaku pembina, selaku pengawas pada kali ini, dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kalian nikmat Gusti Allah ingkang sampun diparingaken ing kita sedaya, dan ojo lali monggo kita sareng-sareng ngucapaken sholawat damel tiang sing paling mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti memiliki rasa kesenangannya masing-masing. Terkadang setiap manusia juga merasakan kesedihan ketika tertimpa masalah, terkena musibah. Tapi bagaimana caranya kita bisa untuk terus untuk bahagia? Meskipun kita tidak selamanya bahagia, namun kita bisa mengantisipasinya dengan cara 3 tips. Di sini saya akan beritahu kepada teman-teman bahwasanya ada 3 perkara yang bisa membuat hidupmu bahagia. Di dalam kitab Futhabul Minbari Asy'adah yang dikarang oleh Syekh Sholih, beliau menjelaskan anna sulan sa'adah ayajmal mar'u fi hayatihi salasata asya'ah. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu bisa mengumpulkan 3 perkara. Yuhaddikuha jami'an wa yajahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana semua perkara tersebut ia lakukan atau ia realisasikan di kehidupannya untuk apa? Untuk melawan hawa nafsunya. Karena setiap manusia pasti memiliki yang namanya nafsu. Amma hadis salasa fahiyya, adapun semua perkara tersebut apa saja? Yang pertama adalah syukur. Jadi pokok yang paling utama adalah syukur. Kalau kalian tidak mempunyai pokok yang paling utama ini, maka kalian tidak akan bahagia. Karena apa? Karena kalian akan sibuk dengan angan-angan kalian sendiri, sibuk dengan imajinasi kalian sendiri. Contohnya bagaimana? Katakanlah kalian sudah memiliki nikmat yang cukup, sering kiriman, sering belanja gacuan, punya sepatu Nike, sepatu Adidas, motornya Ninja, tapi apa? Kalian malah berangan-angan sendiri. Duh, kok aku belum punya rumah yang besar ya? Duh, aku belum punya mobil ribbon ya? Nah, kalau kalian masih sibuk dengan angan-angan kalian sendiri, sibuk dengan imajinasi kalian sendiri, maka kalian tidak akan merasakan yang namanya bahagia. Maka dari itu, pokok yang paling utama adalah bahagia. Harus bersyukur. Jadi, itu adalah pokok yang paling pertama. Yang kedua apa? Wabatalana wa ujaba alaina asabru tujahul balwa. Pokok nomor 2 yang harus kalian kumpulkan adalah Allah telah memberikan ujian kepada kita, dan Allah mewajibkan kepada kita untuk bersabar. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita menghadapi ujiannya Allah, kita hadapi dengan rasa sabar. Karena sabda Nabi juga pernah disabdakan, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah itu sayang kepada kita, kalau Allah itu sayang kepada hambanya, Allah itu malah memberikan ujian kepada kita. Jadi kalau Allah itu sayang kepada kita, jangan kaget, Allah itu malah memberi ujian, memberi cobaan kepada kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghadapi ujiannya Allah dengan rasa sabar? Dan ketika kita sabar menghadapi ujiannya Allah, kita tidak akan merasakan gelisah. Justru kita akan merasa ketenangan, merasa tenang dalam diri kita, merasa ayem karena kita tahu bahwa kita sudah di-backing oleh pusat. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sabar menghadapi ujiannya Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah wa hasala dzunubun wa khotoya wa ujaba alaina al istighfar. Pokok nomor 3 yang harus kalian kumpulkan adalah istighfar. Meskipun kalian sering melakukan dosa, sering melakukan maksiat, tetaplah meminta ampunan kepada Allah. Karena dengan istighfar, dosa kalian akan diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah mendengarkan bahwa Nabi Muhammad juga pernah bersabda, di annal istighfar yahudan ba wasababul azab.
Kalau kalian mau beristighfar, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Dan yang mana dosa itu bisa menyebabkan datangnya azab. Jadi meskipun kalau kalian sering melakukan dosa, tetaplah beristighfar. Karena dengan istighfar, dosa kalian diampuni. Dan jika kalau kalian merasa bahwa kalian sering kena azab, ingatlah, kalian itu berarti banyak dosanya. Karena sesuai dengan sabda Nabi tadi, ili anak istighfar, yakudanba, wasababul azab. Yang mana dosa itu juga merupakan penyebabnya datangnya azab. Jadi itu adalah yang terakhir. Nah, sudah tahu ada 3